Saya akan menjelaskan apa itu kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor bukanlah zat, melainkan bentuk energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda, dan pergerakannya terjadi karena perbedaan suhu antara dua benda yang bersentuhan. Kemudian, saya akan menjelaskan asas Black. Apa sih itu asas Black? Asas Black ialah merupakan prinsip dari termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black, ketika mencampurkan dua zat, maka akan banyak kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Saya akan menjelaskan tentang satuan kalor. Jadi, satuan internasional SI untuk kalor adalah joule atau J kecil. Satuan tradisionalnya adalah kalori atau CAL, kal. Hubungan satuan. 1 kalori sama dengan 4186 joule. Rumus dasar perpindahan kalor atau kalor sensibel. Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi Q sama dengan itu kalor J yang tadi. M massa benda, C kalor jenis, delta T perubahan suhu. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kalor. Jenis-jenis kalor terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius tanpa mengubah wujudnya. Semakin besar kalor jenis suatu zat, semakin sulit zat tersebut mengubah suhu. Terus yang kedua ada kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhu. Contohnya, saat es mencair atau air mendidih, suhu tidak mengubah walaupun kalor terus diberikan. Terus yang ketiga ada kalor sensibel. Kalor sensibel adalah kalor yang menyebabkan perubahan suhu zat tanpa mengubah wujudnya. Biasanya terjadi sebelum atau sesudah perubahan fase. Terus yang ketiga ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat Celcius. Benda dari kalor jenis karena dihitung untuk keseluruhan benda, bukan per kilogram. Perpindahan kalor. Jadi ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas lewat zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya, sendok logam yang panas dicelupkan ke air panas. Yang kedua ada konveksi. Perpindahan panas lewat cairan atau gas disertai perpindahan partikel. Contohnya, air mendidih sama angin laut. Yang ketiga ada radiasi, perpindahan panas lewat gelombang tanpa zat perantara. Contohnya, panas matahari sama api unggun. Saya akan menjelaskan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada setrika. Panas dialirkan ke pakaian melalui konduksi agar kain menjadi lembek dan mudah diluruskan. Terus yang kedua ada termos atau botol vakum, bertujuan meminimalkan kehilangan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi agar isi tetap panas atau dingin dalam waktu yang lama. Terus yang ketiga ada kulkas atau AC. Sistem pendingin menggunakan mekanisme perpindahan panas atau kalor secara siklis untuk membuang panas dari ruang interior ke lingkungan. Dari materi yang sudah kami paparkan, kesimpulannya adalah kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Satuannya joule SI. Dan kalori tradisional. Terdapat berbagai jenis kalor, seperti kalor jenis, kapasitas kalor, kalor laten, yang berbeda fungsi dan penggunaan. Kalor bisa berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Konsep kalor sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai teknologi seperti termos, kulkas, sistem industri, dan proses manufaktur. Dengan memahami konsepnya dan penerapannya, kita bisa merancang sistem yang lebih efisien dan hemat energi. Sekian penjelasan dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye semuanya.